Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Online yang didesainya oleh Muhammad Mujahidin MA. Pertama, definisi strategi pembelajaran. Definisi strategi pembelajaran adalah sebuah sistem atau komponen penting dalam pembelajaran. Jadi strategi di sini yang bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga siswa di sini bisa 100% dalam pembelajarannya, bisa menyerap 100% dalam pembelajaran dan tujuan akhir pada pembelajaran bisa tercapai. Definisi strategi pembelajaran online. Jadi pembelajaran online di sini adalah inovasi baru dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi dan juga jaringan. Bisa dikatakan teknologi seperti HP atau handphone dan juga internet di sini sebagai jembatan yang menghubungkan antara guru dan siswa. Jadi sangat berperan penting di sini adalah jaringan internet. Macam-macam strategi pembelajaran. Ada 5 macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran secara langsung, strategi pembelajaran secara tidak langsung, interaktif, mandiri. Yang terakhir adalah pengalaman. Alat dan teknologi pendukung. Jadi ada alat dan teknologi pendukung dalam pembelajaran online. Seperti halnya platform LMS, itu gunanya untuk memudahkan manajemen belajar. Terus alat kolaborasi seperti Microsoft Teams untuk komunikasi tim, yaitu misalnya satu kelas harus berkomunikasi atau bertatap muka menggunakan Microsoft Teams. Seterusnya multimedia sini gunanya membuat konten atau animasi pembelajaran, merubah video atau infografis. Tahapan strategi pembelajaran efektif. Yang pertama adalah melakukan analisa. Jadi terlebih dahulu harus melakukan analisa terhadap sebuah pelajaran, apa yang akan dipelajari harus dianalisa dulu. Jadi nanti bisa dibuat panduan oleh analisnya. Terus yang kedua, menentukan media pembelajaran yang tepat, yaitu sebelum melakukan pelajaran online harus memilih media yang tepat bagi anak didiknya dan tempat pembelajarannya. Terus memaksimalkan teknologi pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi apa adanya untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring, seperti halnya pembuatan PowerPoint yang interaktif dan pembuatan video edukatif dan kuis. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah dalam pembelajaran online harus ada evaluasi apa pelajaran yang sebelumnya dalam pembelajaran online di sini kekurangan dan setelah itu bisa mengevaluasi pada pembelajaran yang selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan tadi. Macam-macam proses pembelajaran daring yang efektif di berbagai jenjang. Jadi tidak semua jenjang itu bisa melakukan pembelajaran daring. Yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring seperti usia dini. Dan usia ini tidak bisa menggunakan pembelajaran daring karena sulit untuk fokus anak didik pada usia dini, sulit untuk fokus, malah bisa dibuat mainan kalau menggunakan handphone dan semacamnya. Dan juga aktivitasnya harus melatih kemampuan motorik mereka. Terus yang kedua adalah pendidikan dasar. Nah ini kalau pendidikan dasar masih bisa menggunakan
pembelajaran daring, tapi harus dipantau oleh orang tua dan guru dan semacamnya, harus ada pendampingnya. Kalau dibiarkan sendiri ya kemungkinan juga akan dibuat mainan atau mencari yang mereka sukai, jadinya tidak belajar nanti. Terus pendidikan menengah ini sudah bisa menggunakan daring tanpa harus didampingi oleh orang tua ataupun guru dan semacamnya, karena mereka sudah bisa fokus pada pembelajarannya. Tapi alangkah baiknya untuk didampingi oleh guru ataupun orang tua. Terus penelitian terkait strategi pembelajaran. Ada beberapa penelitian di sini dalam strategi pembelajaran. Menurut Purnasari dan Sadewo, terdapat 3 penyebab yang membuat minimnya pemakaian teknologi dan proses belajar mengajar di sekolah. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan guru yang menggunakan teknologi. Terus yang kedua adalah iklim sekolah yang tidak mendukung untuk memfasilitasi pembelajaran daring. Terus yang ketiga adalah iklim sekolah yang biasa menggunakan metode klasik dalam proses pembelajaran. Jadi intinya ada beberapa hal itu yang memang tidak bisa menggunakan atau melaksanakan pembelajaran daring, yaitu secara kesimpulannya kadang sekolahnya tidak memungkinkan karena tidak bisa menyiapkan laptop, HP dan semacamnya, alat teknologi, atau orang tuanya tidak bisa membeli kuota yang lumayan besar dan semacamnya, ataupun gurunya memang guru-guru klasik yang mungkin tidak bisa menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Kendala pembelajaran daring. Peserta didik mengalami kebosanan. Ini termasuk kendala dalam pembelajaran daring. Bosannya kenapa? Karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman. Masih banyak murid yang dan pendidik yang gaptek. Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Sekolah tidak bisa memfasilitasi pembelajaran daring ataupun iklim sekolah yang sudah biasa menggunakan pembelajaran klasik seperti itu. Strategi pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang efektif dan menarik dalam pembelajaran online adanya gunakan media yang variatif yang bisa menarik anak didik, yaitu bisa ditambah dengan menggunakan anime dan semacamnya. Libatkan interaksi aktif seperti hanya kuis, internet, polling, game. Tapi game di sini adalah game pembelajaran, itu kuis dan semacamnya. Intinya yang bisa menarik peminat atau menarik anak didik untuk minat belajar menggunakan teknologi ataupun daring. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.